Pemirsa, selama 5 bulan terendam banjir dan tidak kunjung surut, warga Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Sawangan yang terdampak banjir mulai meninggalkan rumah mereka. Kawasan itu pun menjadi sepi bak kota mati. Seperti inilah kondisi banjir yang merendam wilayah Pasir Putih Sawangan dan wilayah Bulak Barat Cipayung, Depok, Jawa Barat. Sudah 5 bulan, kawasan ini terendam banjir dan tidak juga surut. Bahkan, kawasan itu kini bagaikan setu. Luapan air dari aliran Kali Pesanggerahan akibat longsoran sampah dari TPA Cipayung menutupi hampir seluruh permukaan tanah hingga merendam rumah warga yang berada di sekitar lokasi. Sejumlah warga pun terpaksa meninggalkan rumahnya lantaran tak lagi dapat ditempati karena banjir yang tak kunjung surut. Sedikitnya, ada 7 kepala keluarga yang terdampak banjir tersebut harus meninggalkan rumahnya dan mengontrak di tempat yang lebih aman. Udah 5 bulan ini parah. Oh, udah 5 bulan ini? Ya. Pak, kalau kondisi rumahnya Bapak sendiri sekarang kondisinya seperti apa, Pak? Ya udah hancur. Udah nggak berbentuk rumah karena udah ditimbun sampah dari pengangkatan sampah dari jembatan. Akibatnya, kawasan itu menjadi sepi, terutama pada malam hari. Kini, warga yang terkena dampak banjir hanya bisa pasrah dan berharap bantuan atau solusi terbaik dari pemerintah Kota Depok agar mereka dapat kembali ke rumahnya masing-masing. Dari Depok, Jawa Barat, Imo Rizky, Ayus melaporkan. Pemirsa, sepekan lebih banjir masih rendam ribuan rumah di 4 kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Banjir bertahan akibat beberapa tanggul jebol dan kiriman banjir dari kabupaten tetangga membuat Sungai Walenai terus meluap. Beginilah ribuan rumah di 4 kecamatan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kondisi rumah masih terendam banjir hingga 1 meter lebih. Warga korban banjir alami berbagai kesulitan dari alat transportasi hingga krisis air bersih. Air banjir terus menggenangi permukiman warga akibat beberapa tanggul jebol diperparah dengan kiriman air dari kabupaten tetangga. Warga berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak banjir. Pada tanggal 4-5 terjadi lagi hujan lebat di wilayah Sungai Walenai dan Sungai Bila yang menyebabkan terjadi banjir untuk daerah aliran Danau Tempe seperti Kecamatan Bilawa, Tanah Sitolo, Tempe, dan Sabamparo. Nah, ini yang sekarang masih terjadi kenaikan air di 4 kecamatan dan terdampak 35 desa dan kelurahan. Menurut pihak BPBD Wajo, banjir masih rendam 4 kecamatan di Kabupaten Wajo. 6.000 rumah terendam banjir dan sejumlah jalan antar kecamatan masih terputus. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, Ayus melaporkan. Puluhan korban tanah longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dievakuasi menggunakan helikopter. Sebagian besar korban merupakan wanita dan anak-anak. Tim SAR gabungan dari TNI AU dan Polda Sulsel kembali mengevakuasi puluhan korban tanah longsor di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Selasa. Warga umumnya wanita, lansia, dan anak-anak dievakuasi menggunakan 2 unit helikopter milik TNI AU serta Polda Sulsel. Isak tangis pecah saat puluhan korban tanah longsor ini bertemu sanak keluarga di posko induk bencana Sulsel yang berada di lapangan Andi Jema, Belopa. Puluhan korban tanah longsor ini sudah terisolasi sejak 5 hari lalu setelah akses jalan terputus serta adanya jembatan terputus akibat bencana tanah longsor dan banjir bandang melanda wilayah tersebut. Kepala Desa Ulusalu, Kecamatan Latimojong, menyatakan kondisi di Kecamatan Latimojong sangat memprihatinkan, di mana para pengungsi sudah kekurangan pasokan makanan serta banyak yang sakit. Sementara fasilitas kesehatan tidak memadai. Banyak masih yang sakit, Pak, butuh dievakuasi secepatnya ke kabupaten atau segera dibawa ke rumah sakit. Karena di sana tidak banyak medis yang di sana yang melayani, alat seluler terbatas. Jadi setidaknya secepatnya, Pak, bantuan segera dikirim ke sana. Kami coba lakukan hari ini tim asistensi untuk penyiapan
jembatan itu sudah bekerja, tinggal melaporkan nanti kondisi seperti apa, dan kita sudah siapkan 2 unit jembatan balai yang mudah-mudahan bisa digunakan untuk membuka daerah yang terisolir. Sementara tim Basarnas menemukan korban terakhir akibat banjir bandang di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Mutimita 5 tahun ditemukan tewas setelah dinyatakan hilang selama 5 hari pasca banjir bandang. Korban ditemukan dalam kondisi tertutup batang dan tertimbun lumpur dengan jarak 1 km dari lokasi pertama kali terseret banjir bandang. Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 13 kecamatan di Kabupaten Luwu total merenggut 12 korban jiwa. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Kabupaten Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali resmi sebagai tersangka kasus dugaan pemotongan insentif ASN di lingkup Badan Pelayanan Pajak Daerah Pemkab Sidoarjo. Untuk kepentingan pemeriksaan, Ahmad Mudlor pun langsung ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Setelah menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK selama 8 jam, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali ditetapkan sebagai tersangka kasus pemotongan insentif ASN di lingkup Badan Pelayanan Pajak Daerah Pemkab Sidoarjo. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak mengatakan Gus Mudlor terbukti menyalahgunakan jabatannya untuk membuat aturan yang menjadi dasar pemotongan insentif ASN Pemkab Sidoarjo. Berdasar keputusan Bupati tersebut, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo menugaskan SW untuk menghitung besaran dana insentif sekaligus pemotongan dengan besaran 10% hingga 30%. Pemotongan dilakukan secara tunai yang hasilnya diperuntukkan untuk AS dan dominan untuk Bupati Sidoarjo. Ahmad Mudlor disangkakan melanggar pasal 12 huruf F tentang pemberantasan tindak korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KHP dan langsung ditahan di rutan KPK. Di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dana penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar 2,7 miliar rupiah. Tentunya 2,7 miliar rupiah menjadi bukti awal untuk terus didalami oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka Ahmad selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 7 Mei sampai dengan 26 Mei 2024 di rutan cabang KPK. Pemirsa, sebuah sepeda motor yang dikendarai remaja perempuan tersangkut di atap rumah warga di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya, penyebabnya diduga akibat rem sepeda motor blong saat melaju di lokasi. Gonggongnya, kok bisa sih? Satu unit motor yang dikendarai 2 remaja perempuan berboncengan ini mendadak tersangkut di atas atap rumah milik warga RT 31 Sumberjo, Balikpapan, Kalimantan Timur. Pengendara motor yang ikut tersangkut di atas atap justru ditertawakan temannya yang berada di jalan. Pemilik rumah yang saat kejadian sedang tidur siang pun kaget karena ada suara gemuruh dari atas atap rumahnya. Saat dilihat ternyata ada sepeda motor bersama pengendaranya yang tersangkut. Beruntung pengendara motor dan rekannya tidak mengalami luka serius. Lagi tidur siang. Nah, kejadiannya itu sore itu jam 3:30, 4. Udah gebrak. Udah tiba-tiba udah tuh cewek di atas sudah sak motornya. Awalnya sih nangis sih. Cuma mungkin karena panik kan, jadi dia kayak ini cepet-cepet turun. Karena mungkin ada yang rekam, pada nanya ada orang kah di rumah itu, kan orang-orang udah keluar tuh ke atas tuh. Mungkin dia udah panik, mungkin jalan dia ke situ. Atap rumah yang mengalami kerusakan telah diganti pemiliknya, sementara di lokasi kejadian akan dipasang pagar bambu untuk menghindari kejadian serupa kembali terjadi. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhmin Aziz, iNews melaporkan.
Ya, aksi seorang mama mengendarai motor yang nekat masuk ke jalur roda 4 di atas jembatan Suramadu viral. Pelaku terlihat santai mengendarai motor dengan laju kencang tanpa rasa khawatir, meski hal tersebut cukup berbahaya. Pengendara motor emak-emak melaju dari arah utara di lajur tengah yang merupakan jalur cepat khusus roda 4 di atas jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Ia pun dengan santainya berkendara di antara kendaraan roda 4 lain. Aksi ini dibagikan melalui media sosial oleh seorang penumpang kendaraan roda 4 dari arah yang sama yang merekamnya sambil tertawa geli. Aksi emak-emak ini menjadi bahan candaan melalui beragam komentar di media sosial. Pihak kepolisian setempat mengingatkan bahwa aksi berkendara motor seperti ini sangat membahayakan baik bagi diri sendiri maupun para pengendara lain. Kami minta supaya rambu-rambu di sana diganti dengan yang lebih besar, lebih jelas. Jadi bisa terlihat jelas sama masyarakat apa yang boleh dan tidak boleh lewat. Karena di sana kan contoh seperti sepeda tidak boleh lewat, sepeda angin, terus kemudian motor roda 3 tidak boleh, becak tidak boleh. Jadi khusus kendaraan roda 2 dan roda 4. Pihak kepolisian pun mengaku mereka sudah berulang kali menggelar razia dan banyak menindak tegas pemotor yang melanggar. Namun sebagian di antara mereka tetap membandel saat sedang tidak ada petugas yang berjaga. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Pemirsa, pegawai kantor Kecamatan Sampang, Madura, Jawa Timur panik dan berhamburan keluar ruangan setelah melihat seekor biawak masuk ke ruang brankas dan ruang peralatan. Ya, penangkapan biawak sempat mengalami kendala karena ruangan yang sempit. Seekor biawak dengan panjang 1,5 meter mengagetkan pegawai kantor Kecamatan Sampang di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kota Sampang, Selasa siang. Kemunculan biawak bermula saat seorang pegawai tengah berberes di ruang brankas dan ruang peralatan. Tiba-tiba, seekor biawak masuk ke ruangan kerja dan bersembunyi di bawah lemari. Para pegawai yang sedang bekerja berhamburan keluar ruangan karena takut dengan binatang reptil tersebut. Petugas pemadam kebakaran langsung diterjunkan untuk mengevakuasi biawak tersebut. Evakuasi berlangsung dramatis karena biawak berbobot 53 cm bersembunyi di bawah brankas dan posisi ruang yang sempit membuat petugas kesulitan dan harus ekstra hati-hati. Bikin hebohnya, bikin viralnya karena mereka itu waktu itu jam kerja sehingga banyak karyawan yang ada di kantor kecamatan itu kaget gitu karena ada hewan yang masuk ke dalam ruangan yang cukup besar. Ternyata kita lihat akhirnya biawak. Setelah itu, Pak? Setelah itu kita langsung melakukan ditelepon dari pihak kecamatan, kita langsung melakukan evakuasi. Setengah jam kemudian, biawak berhasil dievakuasi oleh petugas damkar. Biawak kemudian diikat menggunakan tali rafia agar tidak kabur dan langsung dibawa ke kantor damkar Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Ya, Mega dan juga pemirsa, pelepah pisang ini biasanya hanya dijadikan campuran pakan ternak atau sampah kering. Betul sekali, Angela. Namun ini di tangan kreatif siswa SD di Banjarnegara, Jawa Tengah mampu diubah menjadi kerajinan yang unik dan menarik. Penasaran? Berikut liputannya. Becak mini, kapal, hingga barong. Inilah kerajinan hasil karya tangan-tangan mungil siswa SD di Banjarnegara, Jawa Tengah. Uniknya, karya seni ini dibuat dengan memanfaatkan barang limbah atau sisa kayu dan bambu yang sudah tidak terpakai. Ada yang memanfaatkan kardus bekas, bambu, potongan kayu, hingga pelepah pisang. Dengan ketelatenan dan ketekunan, barang-barang yang biasanya tidak lagi terpakai bisa disulap menjadi aneka kerajinan cantik. Anak-anak ini pun dengan lihai menggunakan alat-alat pertukangan sederhana. Rata-rata proses pengerjaan memakan waktu antara 5 hingga 7 jam. Bahan-bahan dan kreasi ini merupakan ide murni dari para siswa sekolah dasar ini. Hasil kreasi mereka pun tak kalah dengan para perajin. Buatnya dari apa?
Kardusnya nggak pakai kardus bekas. Butuh berapa lama buat itu? Oh, 8 jam. Ini ikut lomba ya? Iya. Itu memang susah nggak buat kayak gitu? Agar anak-anak kita berkreativitas, berinovasi, dan berkarya dalam mengimplementasikan bakat minat mereka. Dan di situ ada sebuah keunikan di mana dalam hal seni kriya tadi memang banyak sekali teman-teman kita yang kreatif, inovatif untuk memanfaatkan bangunan limbah. Pembuatan karya ini dilombakan dalam Seni Kriya Festival Lomba Seni Siswa Nasional tingkat sekolah dasar di Banjarnegara, Jawa Tengah. Selain meningkatkan kreativitas, ajang ini diharapkan dapat mengajarkan anak-anak untuk mengurangi sampah dengan memanfaatkan limbah menjadi karya bernilai seni. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Ya, berikut ini Angel dan juga pemirsa ada informasi kuliner karena ini menarik untuk minat pecinta kuliner. Di Solo, Jawa Tengah ada nasi goreng ala Sultan, Angel. Ya, betul sekali Mega. Nasi goreng ala Sultan ini disajikan lengkap dengan keris sebagai pengganti tusuk sate. Seperti apa ya? Berikut liputannya. Inilah nasi goreng Sultan yang diolah dengan aneka rempah dan bumbu dapur khas Jawa, dipadukan dengan bawang bombay, cabai, kecap, tomat, paprika, dan bawang. Pembuatan nasi goreng Sultan ini sebenarnya mirip dengan nasi goreng Jawa pada umumnya. Hanya ditambah dengan bumbu khusus dan dipadukan dengan sate yang ditusuk dengan keris. Ya, kuliner ini menjadi unik karena disandingkan dengan sate ayam dengan bumbu Madura. Menariknya, tusuk sate ayam jumbo yang digunakan bukan menggunakan bambu, tapi sebuah keris. Potongan daging ayam dan paprika pun disusun di keris, lalu dibakar sambil diolesi bumbu. Sajian nasi goreng, sayuran, dan sate keris pun menjadi menu nasi goreng Sultan ini terlihat mewah. Begitu disajikan di meja, daging akan dilepaskan dari keris lalu disiramkan bumbu di atasnya. Menu nasi goreng Sultan ini terinspirasi dari ciri khas Jawa, terutama Surakarta. Selain mengingatkan pada masakan nasi goreng Jawa, nasi goreng Sultan ini mendekatkan pada budaya Jawa, yakni keris. Dan kerajaan atau orang-orang di zaman dulu senjata utamanya untuk di Jawa kan keris ya. Karena kita tinggal di Jawa dan kita dekat dengan keraton Mangkunegaran dan juga keraton Kasunanan, maka kita angkat tersebut untuk daya tarik ya. Tapi yang kita pakai adalah keris aksesoris, bukan keris yang buatan empu ya. Tadi mungkin nggak kelihatan kerisnya karena tadi penyajiannya udah dibantu untuk lepas kerisnya itu. Tapi overall ini enak sih untuk nasi gorengnya, rasanya pas, terus juga satenya nih gede-gede gitu. Jadi puas dan bakal kenyang banget sih di sini. Nasi goreng Sultan dengan sate keris ini bisa dinikmati dengan harga Rp75.000 per porsi. Penyajian yang unik dengan rasa lezat memberikan sensasi pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno merespon pasca terbakarnya kapal wisata di Labuan Bajo, NTT beberapa waktu lalu. Kerjasama dengan kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan akan ditingkatkan untuk memeriksa kelayakan demi keselamatan wisatawan. Pasca terbakarnya kapal wisata Sea Safari 7 yang tengah berlayar menuju Pulau Komodo di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 2 Mei 2024 lalu, direspon langsung Menparekraf Sandiaga Uno. Dalam weekly brief with Sandiaga Uno, penegakan regulasi dan standarisasi kapal wisata saat beroperasi menjadi hal penting untuk ditingkatkan. Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan dan Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan juga akan ditingkatkan dengan melakukan pemeriksaan rutin kelayakan kapal sebelum berlayar. Saya garis bawahi ini tidak boleh terjadi lagi insiden serupa yang mengancam keselamatan dan keamanan wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara di Indonesia. Kami menghimbau agar pemilik kapal ini senantiasa bisa
memastikan kelayakan kapal dan selalu siaga menyiapkan cara-cara untuk pencegahan penanganan darurat sebelum melakukan pelayaran. Dalam peristiwa ini, 16 wisatawan asing, 10 wisatawan domestik, dan 7 anak buah kapal berhasil menyelamatkan diri menggunakan skoci serta mendapatkan pertolongan dari sejumlah kapal wisata lainnya yang tengah melintas lokasi kejadian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang keberangkatan ke Tanah Suci, ratusan jemaah calon haji asal Mandailing Natal, Sumatera Utara mengikuti manasik akbar sebagai persiapan akhir. Tahun ini terdapat penambahan jumlah kuota haji asal Mandailing Natal dari semula 2 kelompok terbang atau kloter, kini menjadi 3 kloter. Sebanyak 757 jemaah calon haji asal Mandailing Natal, Sumatera Utara, Senin siang mengikuti rangkaian manasik akbar. Seluruh rangkaian manasik haji mulai dari tawaf, sa'i hingga wukuf dijalankan dengan bantuan pembimbing haji dari Kemenak. Manasik kali ini dilaksanakan di bawah cuaca panas sejalan dengan kondisi real pelaksanaan haji di Tanah Suci. Dengan demikian diharapkan calon jemaah haji dapat menyesuaikan kondisi yang akan dihadapinya. Data Kemenak Mandailing Natal menyebut jumlah kuota haji tahun ini meningkat dari sebelumnya 2 kloter, kini Mandailing Natal memperoleh kuota 3 kloter. Ini dalam rangka untuk mengingatkan kepada jamaah bahwasanya seperti inilah pelaksanaan ibadah haji nanti di Arab Saudi, agar mereka tidak merasa kaku untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan bagaimana ibadah-ibadah ketika pelaksanaan tawaf di Padang Arafah. Pemirsa, ratusan jamaah calon haji asal Bojonegoro, Jawa Timur dinyatakan beresiko tinggi oleh Dinas Kesehatan setempat. Jemaah tersebut rata-rata berusia di atas 60 tahun serta mempunyai riwayat penyakit tertentu. Jumlah jemaah calon haji asal Kabupaten Bojonegoro tahun ini sebanyak 1.545 orang. Dari jumlah tersebut, lebih dari 400 calon haji atau sekitar 30% dinyatakan beresiko tinggi. Kasih Haji dan Umroh Kementerian Agama Bojonegoro, Abdullah Hafid mengatakan, jika jumlah calon haji yang beresiko tinggi atau RISTI tersebut rata-rata berusia di atas 60 tahun, serta berdasarkan hasil tes kesehatan, mereka memiliki sejumlah riwayat penyakit. Bagi jamaah RISTI, petugas haji memberikan edukasi khusus, serta menyediakan petugas kesehatan yang akan memantau saat proses pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Nanti akan didata sama petugas kesehatan ya, di tingkat keristiannya seperti apa, termasuk obat-obatan yang akan disediakan. Kemudian juga nanti untuk RISTI ada edukasi tersendiri kaitannya dengan kesehatan RISTI. Itu nanti yang langsung ditangani oleh tim kesehatan kloter. Sementara pemberangkatan jamaah calon haji asal Bojonegoro terbagi dalam 5 kelompok terbang atau kloter, yaitu kloter 1, 2, 3, 4, dan kloter 6. Kloter pertama akan berangkat dari Bojonegoro pada tanggal 11 Mei 2024 mendatang. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Menabung sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun menghantarkan Atim, seorang penjual plastik keliling di Jember, Jawa Barat, berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Ya, Atim pun bersyukur berkat keuletan dan tekad yang kuat yang mampu menunaikan rukun Islam kelima tahun ini. Beginilah keseharian Atim, warga desa Kaliwining, Kecamatan Rambi Puji, Jember. Dengan sepeda motornya, pria 59 tahun ini keluar masuk kampung untuk berjualan plastik keliling. Pekerjaan ini ia jalani dengan senang hati selama puluhan tahun. Dari hasil menjual plastik, Atim menyisihkan sedikit demi sedikit penghasilannya untuk ditabung biaya haji. Dengan niat yang mantap, Atim pun mendaftar haji lewat Kemenak Jember setelah tabungannya terkumpul 25 juta pada tahun 2018. Tidak disangka, Allah pun mempermudah urusan Atim dan memanggilnya untuk menunaikan haji 6 tahun lebih cepat dari masa tunggu selama 12 tahun. 2011 itu saya
mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, harus ada sudah kumpul buat beli porsi, yaitu 25.100 ya. 25.100 saya daftar haji. So, itu dapat porsi. Itu nunggu selama 12 tahun. Atim tak kurang-kurangnya memanjatkan rasa syukur dapat menunaikan rukun Islam kelima. Segala persiapan telah dilakukan termasuk pakaian ihram dan kebutuhan lain. Jika tidak ada aral melintang, Atim berangkat ke Tanah Suci secara mandiri lewat Kemenak Jember pertengahan Mei 2024 melalui embarkasi Juanda Surabaya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Wakil Presiden Maruf Amin mewanti-wanti Kementerian Agama untuk melakukan mengantisipasi cuaca panas pada pelaksanaan haji tahun ini. Tahun ini, pemerintah memberangkatkan 200.000 lebih calon jemaah haji yang sebagian besar berusia lanjut. Pemerintah Indonesia akan memberangkatkan 221.000 jemaah menuju Arab Saudi pada penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah 2024 Masehi. Indonesia juga mendapat kuota tambahan sebesar 20.000 jemaah yang diperuntukkan bagi jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus. Dengan demikian, total jumlah jemaah haji sebesar 241.000 jemaah sekaligus menjadi kuota terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Wakil Presiden Maruf Amin mewanti-wanti Kementerian Agama untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, terutama antisipasi cuaca panas ekstrim. Untuk mengurangi korban-korban yang terjadi, karena di beberapa negara itu banyak. Di Thailand saja saya baca itu sudah ada 38 orang meninggal karena panasnya tinggi. Nah, apalagi nanti di Saudi, apalagi jamaah itu banyak. Ya, ini supaya dan banyak lansia. Ini penting saya kira Kementerian Agama untuk mempersiapkan lebih awal dan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di sana. Saya kira itu. Cuaca panas berdampak pada perilaku satwa di Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Ya, sejumlah satwa di kandang terbuka lebih sering bermain air untuk menahan panasnya terik matahari. Sudah sepekan terakhir perubahan musim dari hujan ke kemarau banyak dikeluhkan warga. Bahkan cuaca panas dan terik kota Surabaya sudah menunjukkan posisi 34 derajat Celcius. Hal ini berdampak pada satwa yang berada di Kebun Binatang Surabaya. Salah satunya ada tingkah laku monyet ekor panjang yang terlihat lebih sering bermain air di kandang terbuka. Untuk mengantisipasi suhu yang panas, pihak Kebun Binatang juga sudah menyediakan penyiram air di dalam kandang untuk menjaga suhu satwa. Selain di kandang monyet, pihak Kebun Binatang juga menyediakan air di beberapa kandang satwa lainnya yang merupakan kandang terbuka. Kelihatan yang kita perbesar adalah di monyet ekor panjang ini. Kita perbesar karena dia tidak ada teteduhan yang maksimal ya. Jadi kita perbesar dari pagi hingga sore hari. Meski cuaca panas, pihak Kebun Binatang Surabaya menyatakan belum mendapat laporan adanya satwa yang mengalami dehidrasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu produk asuransi kesehatan merilis produk asuransi kesehatan terbaru. Inovasi ini merupakan respon perusahaan melihat tren klaim dari asuransi kesehatan yang melambung tinggi. PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia bersama PT Prudential Syariah Life Assurance atau yang biasa dikenal sebagai Prudential Syariah resmi meluncurkan produk asuransi kesehatan terbaru, yakni Pruwell Medical dan Pruwell Medical Syariah.
Terdapat 4 jenis asuransi di dalam Pruwel, diantaranya asuransi konvensional maupun asuransi tambahan bagi pemegang polis asuransi prudensial yang seluruhnya diklaim memiliki fleksibilitas dan dapat disesuaikan dengan pilihan nasabah. Tentunya untuk limit yang semakin tinggi, biayanya akan semakin tinggi juga ya. Jadi nasabah memiliki fleksibilitas untuk memilih apakah ingin ditempel ke produk asuransi jiwa sebagai asuransi tambahan ataupun asuransi kesehatan berdiri sendiri. Kita juga melakukan data analytics, jadi dari data-data klaim yang sudah kita lakukan, kita olah lagi di mana yang sebenarnya pengobatan yang diperlukan, yang tidak diperlukan itu kita olah lagi, di mana yang harganya lebih tinggi, di mana harga lebih rendah, yang tinggi kita akan negosiasikan lagi. Bagi Prudensial Indonesia, rangkaian penawaran premi bagi nasabah Pruwel Medical dan Pruwel Medical Syariah ini merupakan salah satu realisasi semangat kampanye Sehat Pangkal Bisa yang digelorakan Prudensial Indonesia dan Prudensial Indonesia Syariah agar masyarakat lebih peduli pentingnya menjaga kesehatan. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di Lintas iNews Pagi. Pemirsa, seorang suami di Majalengka, Jawa Barat tega membakar mobil dan rumah istrinya gara-gara cekcok rumah tangga. Pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya telah diketahui. Warga berupaya memadamkan sebuah mobil yang terbakar di area parkir minimarket di Cipinang, Kecamatan Raja Galuh, Majalengka, Jawa Barat. Ternyata mobil ini dibakar oleh AN alias BG, suami dari YI, warga desa Kumbung, Kecamatan Raja Galuh. Mobil pun akhirnya berhasil dipadamkan warga dengan alat seadanya. Tak hanya itu, usai membakar mobil, pelaku kemudian membakar rumah mantan istrinya, YI, di Blok Ahad, Desa Kumbung, Kecamatan Raja Galuh. Warga yang panik akhirnya berhasil memadamkan api. Menurut warga, sebelum aksi pembakaran mobil dan rumah, Pak Sutri tersebut sempat terlibat cekcok. Belum diketahui pasti motif sang suami membakar mobil dan rumah istrinya. Itu Pak Non ada pertengkaran sama si istrinya 2 minggu ke belakang lah, tanpa diduga dia melakukan pembakaran, Pak. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang melarikan diri setelah membakar mobil dan rumah mantan istrinya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johari melaporkan. Pemirsa, 2 orang pria yang tengah berboncengan motor tewas terlindas bus di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Korban tak dapat menguasai kendaraan setelah diduga bersenggolan dengan bus. 2 orang pria yang belum diketahui identitasnya tewas terlindas bus jemputan karyawan saat mengendarai sepeda motor berboncengan di Jalan Imam Bonjol, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Selasa malam. Menurut saksi, kendaraan korban yang melintas dari Cibitung menuju Cikarang tiba-tiba bersenggolan dengan bus dan terjatuh ke kolong bus. Naas tubuh kedua korban terlindas ban hingga tewas seketika. Kedua jasad korban dievakuasi ke RSUD untuk divisum. Sementara kasusnya dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi. Pemirsa, 2 orang pencuri sepeda motor di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten dipergoki korbannya. Tak hayal, pelaku pun ditangkap warga beramai-ramai dan mengaku telah 20 kali beraksi di wilayah Kabupaten Tangerang. Detik-detik 2 maling sepeda motor, FR dan DN, terpergok korbannya saat beraksi di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, terekam CCTV. Satu pelaku menunggu di atas sepeda motor, sementara satu pelaku lain terlihat keluar dari gang dengan membawa sepeda motor korban. Nahas, saat baru saja akan membawa kabur sepeda motor incarannya,
Korban memergoki aksinya dan langsung mendorong pelaku hingga terjatuh. Satu pelaku lain yang sempat akan melarikan diri juga berhasil ditangkap warga. Kedua pelaku curanmor ini pun akhirnya menjadi bulan-bulanan. Warga yang geram terus menghakimi pelaku hingga babak belur. Kedua pelaku merupakan spesialis curanmor yang sudah 20 kali beraksi di wilayah Kabupaten Tangerang. Tuh kebetulan pemilik motor lagi di tengah, ruang tengah tuh. Terus bunyi motornya dia kan di luar nih, bunyi motor terus injek ini lantai keramik pecah, jadi dia spontan keluar kan lihat, ternyata motornya sendiri lagi di. Pelaku ada 2 orang dan mereka dari keterangan mereka sudah melakukan pencurian sebanyak 20 kali lebih. Polisi telah menyita barang bukti sepeda motor korban dan kunci letter T. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani melaporkan. Pemirsa, PT Rido Pandu Internasional mempercayakan perlindungan kesehatan karyawannya ke PT MNC Life Assurance. Menggunakan produk asuransi Besti dari MNC Life, para karyawan akan mendapatkan manfaat layanan telemedicine untuk memastikan kebutuhan kesehatannya. PT MNC Life Assurance kembali mendapat kepercayaan dari para pengusaha untuk memberi perlindungan kepada para karyawannya. Salah satunya adalah PT Rido Pandu Internasional yang memberi perlindungan bagi karyawannya dengan produk asuransi Besti dari MNC Life. Perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha muda ini merupakan sebuah grup holding yang mengawasi berbagai perusahaan dengan ekosistem luas. Produk Besti akan memberikan banyak manfaat bagi para karyawan, diantaranya adalah layanan telemedicine hingga rawat inap dan santunan duka. Sehingga para pengusaha muda bisa mulai upgrading kesejahteraan kesehatan karyawannya, ya, memiliki asuransi kesehatan yang bisa selanjutnya dia beli sendiri, dia top up sendiri, atau bahkan dia bisa memasarkan, ya, sehingga mempercepat literasi keuangan. Harapan untuk kolaborasi kita berharap nggak sampai sini aja, sehingga kita bisa kita bangun platform sehingga ekosistem kita terbentuk, sehingga yang pasti kesejahteraan kita terpenuhi bagi masing-masing stakeholder. Besti adalah program asuransi kesehatan yang bisa dibeli secara langsung di aplikasi Motion Life. Asuransi ini sangat terjangkau yang bisa dimiliki siapapun. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, miris tempat yang dijadikan sebagai latihan sejumlah atlet dayung DKI Jakarta di aliran banjir Kanal Timur di kawasan Marunda Cilincing, Jakarta Utara dipenuhi busa. Busa yang diduga dari kawasan limbah pabrik ini muncul pada pagi dan sore hari. Para atlet dayung DKI Jakarta yang menjadikan aliran banjir Kanal Timur sebagai area latihan untuk PON di Aceh dan Sumatera Utara pada bulan September mendatang terpaksa berlatih bersama busa. Gerakan mereka terganggu lantaran busa menyebar dan hampir merata menutup aliran air. Ada 42 atlet yang disiapkan untuk PON. Mereka berlatih hampir setiap hari dan terpaksa harus mencuci peralatannya jika selesai dipakai karena terkena busa. Selain mengakibatkan busa, aliran banjir kanal yang kerap dipenuhi sampah ini menimbulkan bau tak sedap yang sangat mengganggu. Tiap pagi ada nggak sih, Mbak? Ada. Busa apa sih, Mbak, ini, Mbak? Busa limbah kayaknya, Mbak. Limbah. Limbah dari mana, Mbak? Limbah kayak PT-PT gitu. Kalau melihat busa ini sih memang secara umumnya terganggu ya, karena apa ya, hanya cuman areanya kurang tidak terlalu luas, hanya dari pintu air kurang lebih 500 meter gitu. Dan area kami latihan tuh dari sini keluar ke laut kurang lebih 10 kilo. Busa dan sampah yang dikeluhkan oleh atlet sudah diberitahukan ke pihak terkait. Namun sampai saat ini, busa tetap kembali muncul, terutama pada pagi dan sore hari. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.